Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Gustriantika dengan NIM 19043093. Pada video kali ini, saya akan membuat penjelasan jawaban pada tugas minggu ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini terdapat case study, yaitu yang pertama pada buku Balzan, page 564 of 955 halaman, yaitu dari halaman 564. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital? Nah, di sini saya menjawab, jaringan berkontribusi pada kesenjangan digital dengan cara peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan orang-orang akan mudah mengakses internet. Dan juga kesenjangan digital menggambarkan manfaat yang diberikan komputer dan akses internet bagi manusia. Nah, jaringan adalah target yang menggoda untuk kenakalan dan penipuan. Pada mulanya, perusahaan harus memastikan identifikasi yang tepat dari pengguna dan otorisasi akses jaringan. Perusahaan juga harus menjaga integritas data pengguna yang memenuhi syarat yang diizinkan untuk mengubah dan memperbarui data dan hanya data yang ditentukan dengan baik. Setiap perusahaan perlu membuat kebijakan keamanan jaringan yang menentukan aspek ketersediaan integritas data kerahasiaan atau privacy serta akuntabilitas dan otorisasi, serta menyediakan akses jaringan kepada mereka yang menginginkan atau membutuhkannya, membantu menyamakan kedudukan dan menghilangkan kesenjangan digital. Kesenjangan digital yang memberikan keuntungan bagi mereka yang memiliki akses ke teknologi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesenjangan digital menggambarkan manfaat yang diberikan komputer dan akses internet bagi manusia. Kontribusi network atau jaringan pada kesenjangan digital adalah dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dan orang-orang akan mudah dalam mengakses internet. Nah, pertanyaan yang kedua, apa itu konvergensi jaringan dan mengapa penting bagi bisnis? Di sini saya menjawab, konvergensi jaringan merupakan koeksistensi telepon, video, dan komunikasi data yang efisien dalam satu jaringan, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas yang tidak mungkin dilakukan dengan infrastruktur yang terpisah. Hampir semua jenis informasi dapat diubah menjadi bentuk digital dan dipertukarkan melalui jaringan. Konvergensi jaringan kemudian memungkinkan penyatuan suara, data, dan video. Konversi jaringan penting bagi bisnis disebabkan karena dapat mengurangi biaya komunikasi untuk sebuah bisnis sekaligus meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan juga konvergensi jaringan ini merupakan cara yang efisien dari telepon, video, dan data komunikasi dalam suatu jaringan. Nah, di sini manfaat konvergensi jaringan memungkinkan untuk beberapa layanan, beberapa perangkat, tetapi satu jaringan, satu vendor, dan satu tagihan. Salah satu tantangan yang terkait dengan konvergensi jaringan adalah menggunakan banyak alat secara efisien dan produktif. Mengetahui saluran komunikasi mana PC, pesan teks, konferensi video untuk digunakan dengan setiap peserta bisnis dapat menjadi suatu tantangan. Komunikasi terpadu atau UC adalah integrasi saluran komunikasi ke dalam satu layanan. UC mengintegrasikan saluran komunikasi memungkinkan peserta untuk berkomunikasi dengan menggunakan metode yang paling nyaman bagi mereka. UC menggabungkan pesan instan, konferensi video, email, pesan suara, dan voice over IP. Ini dapat mengurangi biaya komunikasi untuk bisnis sambil meningkatkan cara individu berkomunikasi dan berkolaborasi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa konvergensi jaringan ini merupakan cara yang efisien dari telepon, video,
dan data komunikasi dalam suatu jaringan. Nah, konvergensi jaringan ini penting bagi bisnis dikarenakan dapat mengurangi biaya komunikasi untuk sebuah bisnis sekaligus meningkatkan cara individu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Pertanyaan yang ketiga, apa keuntungan dari mobile seluler? Keuntungan dari mobile bisnis atau bisnis seluler adalah dengan mobile bisnis dapat memudahkan dalam pembelian, dalam penjualan, dan memudahkan dalam perbelanjaan melalui internet yang berada dimanapun dan kapanpun. Pada mobile bisnis ini menyediakan informasi dan layanan pesanan barang dengan layanan yang cepat dan mudah menggunakan sebuah perangkat ponsel. Adapun terdapat beberapa keuntungan dari mobile bisnis, yaitu yang pertama, dapat berkomunikasi langsung dan penargetan pemasaran geografis. Yang kedua, dapat meningkatkan pengakuan membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, membantu menonjolkan dari kerumunan. Yang keempat, meningkatkan visibilitas. Dan yang kelima, meningkatkan pengakuan merek, dan mobile bisnis ini merupakan alat hebat untuk membantu keterlibatan terhadap pelanggan. Selanjutnya, pada buku Kelly, halaman 277 dari 507 halaman. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah mobile wallet atau digital merupakan ide yang bagus? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut saya, mobile wallet merupakan ide yang bagus. Hal ini dikarenakan dengan adanya mobile wallet ini akan lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran dengan nominal yang besar, sehingga tidak harus membawa banyak uang tunai untuk dibawa dalam melakukan sebuah transaksi. Pertanyaan yang kedua, diskusikan bagaimana komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital. Nah, menurut saya, komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital dengan mengacu pada koneksi waktu nyata antara perangkat seluler dan lingkungan komputasi lainnya, seperti internet atau intranet. Inovasi ini dapat merevolusi cara orang menggunakan komputer. Hal ini menyebar di tempat kerja dan di rumah, dalam pendidikan, kesehatan, dan hiburan, dan di banyak daerah lainnya. Sehingga komputasi seluler dapat memecahkan beberapa masalah kesenjangan digital. Selanjutnya pada buku Kelly, halaman 273 dari 507 halaman, yang mana terdapat kasus wireless security question 1-2. Nah, keamanan nirkabel, pertanyaan 1 dan 2. Nah, pertanyaan yang pertama, jelaskan 4 ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel. 4 ancaman utama terhadap keamanan jaringan nirkabel yaitu rogue access point, wire driving, eavesdropping, dan radio frequency jamming. Nah, yang pertama, rogue access point adalah titik akses tidak sah ke jaringan nirkabel. Orang yang melakukan itu bisa menjadi seseorang di organisasi Anda yang menyiapkan titik akses yang berarti tidak ada salahnya tetapi gagal untuk menginformasikan Departemen TI. Dalam kasus yang lebih serius, ia adalah seseorang yang ingin mengakses jaringan nirkabel untuk tujuan jahat. Dalam serangan jahat, penyerang berada di sekitar dengan komputer berkemampuan Wi-Fi dan koneksi terpisah ke internet. Menggunakan hotspot perangkat yang mendeteksi jaringan nirkabel dan memberikan informasi tentangnya. Penyerang mensimulasikan titik akses nirkabel dengan nama jaringan nirkabel yang sama atau SSID seperti yang diharapkan pengguna yang berwenang. Jika sinyalnya cukup kuat, pengguna akan terhubung ke penyerang sistem alih-alih tidak akses yang sebenarnya. Penyerang kemudian dapat memberi mereka halaman web yang menanyakan bagi mereka untuk memberikan informasi rahasia, seperti nama pengguna, kata sandi, dan akun angka. Dalam kasus lain, penyerang hanya menangkap transmisi nirkabel. Serangan-serangan ini lebih efektif dengan hotspot publik, misalnya McDonald's dan Starbucks, dibandingkan dengan perusahaan jaringan.
Yang kedua yaitu ward driving, adalah tindakan menemukan WLAN saat mengemudi atau berjalan di sekitar kota atau di tempat lain. Nah, untuk berperang atau berjalan, Anda harus memerlukan detektor Wi-Fi dan kabel yang diaktifkan komputer. Jika WLAN memiliki jangkauan yang melampaui bangunan di mana ia berada, maka pengguna yang tidak sah mungkin dapat menyusup ke dalam jaringan. Penyusup bisa kemudian mendapatkan koneksi internet gratis dan mungkin dapatkan akses ke data penting dan lainnya sumber daya. Ancaman yang ketiga yaitu eavesdropping, mengacu pada upaya oleh pengguna yang tidak sah untuk mengakses data yang melewati jaringan nirkabel. Dan yang ancaman yang terakhir, dalam gangguan frekuensi radio RF atau radio frekuensi jamming, seseorang atau perangkat dengan sengaja atau tidak sengaja mengganggu transmisi jaringan nirkabel Anda. Pertanyaan yang kedua, manakah dari 4 ancaman yang paling berbahaya bagi bisnis, mana yang paling berbahaya bagi individu? Dukung jawaban Anda. Nah, menurut saya, dari 4 ancaman yang paling berbahaya bagi bisnis yaitu bisnis. Di sini 4 ancaman yang berbahaya itu yaitu radio access point, ward driving, eavesdropping, dan radio frekuensi jamming. Nah, ancaman yang paling berbahaya bagi bisnis menurut saya adalah radio access point atau titik akses nakal. Yang tindakan ini akan mengancam dan membahayakan informasi internal organisasi. Akses yang tidak sah ini akan membobol keamanan data organisasi, menyadap semua informasi organisasi yang pada akhirnya merugikan organisasi itu. Seperti halnya pada bank, apabila ada pengguna yang tidak sah berhasil mengakses jaringan bank, kemudian mengambil data nasabah, dan bisa jadi pelaku tersebut akan mengambil uang nasabah. Dengan begitu, nasabah akan mempertanyakan hal itu kepada bank, dan nasabah pun meminta uangnya untuk dikembalikan. Atas kasus tersebut, maka pihak banklah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, akses yang tidak sah ini dapat merugikan organisasi. Nah, menurut saya, yang paling berbahaya atau ancaman bagi individu adalah eavesdropping, karena dapat dikatakan sebagai sebuah pembajakan, di mana tindakan ini berupa penyadapan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini sama dengan akses yang ilegal. Dengan begitu, dapat membahayakan individu atau seseorang dikarenakan eavesdropping dilakukan melalui Wi-Fi publik. Apabila seseorang menggunakan Wi-Fi publik dengan smartphone-nya, maka pelaku dapat masuk ke jaringan tersebut dan pada akhirnya pelaku menyadap semua informasi yang ada dalam smartphone seseorang tersebut, termasuk juga kata sandi sosial media seseorang tersebut. Nah, sekian penjelasan jawaban tugas pada minggu kelima ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.